Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dengar ya lagu yang Umi putarkan, dengeran ya? Lagu apa tadi? Judulnya apa, Mbak, Mas? Hari Merdeka. Hari Merdeka. Hafal ya semuanya, Hari Merdeka. Sesuai dengan ini materi, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila, nanti yang akan kita bahas. Tadi Umi memutarkan lagu Hari Merdeka, ya. Apa arti kemerdekaan bagi kalian? Apa? Coba. Bebas. Coba. Mas. Kebebasan. Kebebasan. Ini Mas ya. Mas. Siapa panggilannya? Ikhlas. Muhammad Ikhlasul Amal ya. Panggilannya siapa, Mas? Amal. Oh, Amal ya. Artinya kebebasan. Kata Mas Amal, artinya kemerdekaan itu adalah kebebasan. Bebas untuk apa, Mas? Menentukan nasibnya sendiri. Menentukan nasibnya sendiri. Ya, oke. Bagi kalian berarti bebas ya, mau bagaimana nasib kita gitu. Maksudnya gitu ya, Mas Abi? Atau gimana? Kebebasan bagi Betul. Oh betul, bagi diri sendiri itu gimana? Menentukan apa, Mas Abi? Mas Apa yang mau saya lakukan, tidak ada yang itu apa namanya, mengintervensi dan sebagainya. Tidak terikat, artinya tidak terikat belenggu oleh siapapun begitu. Oke ya, jadi beda mungkin dengan kondisi ketika itu ya, dibelenggu ada penjajahan gitu ya, Mas. Kalau sekarang lebih
bebas, bisa menentukan. Jadi kalian sendiri sebagai siswa mungkin ya merasakan apa namanya kemerdekaan itu ya salah satu kalian bisa belajar, bisa menuntut ilmu, hak-haknya terpenuhi gitu ya. Ya. Kalau menengok sejarah, melihat sejarah masa sebelum kemerdekaan ya, tentunya kalian sudah pernah mempelajarinya ya, berkaitan dengan sejarah Pancasila, adanya ideologi negara kita itu mungkin dari kalian ada yang bisa meruntutkan sejarahnya bagaimana gitu. Kok Indonesia kemudian punya ideologi yang namanya Pancasila? Kok ada 5 nilai-nilai dalam sila Pancasila itu awalnya bagaimana? Gitu. Mungkin ada yang tahu sejarahnya bagaimana? Gitu. Bisa dapat itu. Siapa yang mau menjelaskan dulu? Boleh, loh kok ditutup kameranya? Boleh dibuka kameranya seperti tadi. Yang lain, open cam. Saya hafal. Oh ini Mas Hakim, ini Mbak Intan, Mbak Lilis. Oke, siapa yang mau menjelaskan sejarahnya? Singkat saja. Kok bisa dapat ada ideologi Pancasila itu bagaimana awalnya? Ya, coba. Mas Noval, boleh? Yang kalian ketahui aja. Nggak harus semua apa namanya sejarahnya secara detail gitu. Yang kalian tahu aja. Oke, siapa yang mau menceritakan? Saya Umi boleh? Oke, Mbak. Namanya siapa? Panggilannya? Jaya Umi. Zai. Ya. Ya. Oke, udah siap ya Mbak Zai. Silakan Ya, diceritakan ke teman-teman. jadi sepengetahuan saya, kenapa bisa dijuluki Pancasila karena berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya 5 dasar panca dan sila. Gitu. Betul. Terus pembentukan Pancasila itu kan setelah dari itu ya apa sih namanya yang ada Muhammad Yamin sama Soekarno. Usulan ya? Ya usulan Pancasila itu yang akhirnya dipakai dari Pak Soekarno. Cuman yang sila pertamanya, setahu saya dulu tuh bukan kayak gitu, dari Piagam Jakarta itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi buat menjalankan perintah agama yang Islam itu. Menjalankan syariat-syariat Islam. Ya, setahu saya kayak gitu. Terus karena di Indonesia itu nggak cuma ada orang Islam, jadilah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sudah. Ya, sudah. Ya, oke. Terima kasih Mbak Zai. Terus ada yang mau lengkapi? Mungkin dari ceritanya Mbak Zai tadi masih ada yang perlu ditambahkan. Siapa yang mau menambahkan? Ayo. Tadi sampai apa Mbak Zai tadi? Syariat-syariat Islam, kemudian diganti gitu ya. Ganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ada lagi yang belum menjawab siapa ini? Masih banyak. Oke, siapa? Iya, silakan Mas. Silakan. Atau Mbak siapa Lilis? Itu Umi, Pancasila dicetuskan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Ya, terus dikenal sebagai hari lahir Pancasila. Oke. Mbak Lilis menambahkan dari usulannya Soekarno yang kemudian ketika mengusulkan itu tanggal 1 Juni ya, dan akhirnya ditetapkan jadi hari lahir Pancasila.
Oke, 3 usulan ya dari siapa aja yang tahu selain Soekarno? Dr. Supomo, Muhammad Yamin. Mr. Supomo dan Muhammad Yamin, betul ya Mas Noval. Dari usulan-usulannya kalian tentunya sudah dulu sudah pernah mempelajari di SMP, saya yakin ada materinya itu. Kemudian di sidang betul tadi sidang BPUPKI pertama dan kedua. Pertama itu dari usulan-usulan, kemudian yang kedua itu merapatkan gitu ya, menetapkan yang mana yang mau dipakai rumusan dari usulan-usulan tersebut. Nah, kemudian muncullah yang namanya Piagam Jakarta, ya, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, hasilnya tadi yang disebutkan oleh Mbak Zai tadi masih sudah menentukan atau menghasilkan itu 5 dasar tadi, 5 nilai itu. Yang pertama, ketuhanan dengan syariat, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, itu kemudian diganti lagi itu. Nah, itu sebelum, jadi BPUPKI itu sebelum Indonesia merdeka ya, tahun berapa Mas? 1945 ya, tapi belum masih di bulan Mei ya, sekitar Mei, Juli ya. Nah, itu belum tahu bahwa kita itu akan merdeka pada tanggal 17 Agustus. Nah, kemudian ada yang namanya peristiwa pengeboman mana itu di Jepang, kota Hiroshima dan Nagasaki. Itu sejarahnya ketika itu kemudian Indonesia memanfaatkan waktu tersebut, momen tersebut untuk merdeka, dan akhirnya ada setelah merdeka itu tanggal 18 Agustus ada sidang PPKI ya, betul Mas. PPKI, kemudian salah satu isi dari atau hasil sidang PPKI yang pertama itu adalah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekaligus di dalamnya itu kan Undang-Undang Dasar itu kan ada yang namanya pembukaan. Nah, di dalam pembukaan itu terdapat nilai dasar Pancasila yang telah disepakati, ya, yang telah disahkan. Jadi pengesahannya ya di 18 Agustus itu. Jadi awal mula dari cikal bakal Pancasila itu ya dari Piagam Jakarta itu, istilahnya embrionya dari Pancasila, kemudian digodok lagi ya, kemudian di tanggal 18 Agustus setelah Indonesia merdeka tahun 45 ditetapkan, disahkan menjadi dasar negara sekaligus dengan konstitusinya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu rentetan sejarahnya seperti itu. Nah, selain mengesahkan tadi UUD dan Pancasila, berarti masih ada lagi itu isi atau hasil sidang PPKI yang pertama. Masih ingat apalagi selain mengesahkan? Memilih presiden dan wakil presiden untuk Komite Nasional. Presiden dan wakil presiden. Iya, memilih presiden dan wakil presiden ya. Itu Soekarno dan Hatta. Kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, KNIP yang nantinya itu tugasnya adalah membantu presiden ya, karena begitu tanggal 17 Agustus merdeka ya kan, Indonesia lahir menjadi negara yang berdaulat. Yang betul tadi kata Mas, berarti merdeka itu kan bebas ya, terbebas dari penjajahan ya. Ketika dijajah itu kan hak-haknya dirampas ya Indonesia. Nah, sekarang ketika itu setelah merdeka itu sudah menjadi negara yang berdaulat ya, punya kedaulatan sendiri. Nah,
tinggal nanti bagaimana ke depan menjalankan suatu pemerintahan negara itu. Nah, karena presiden dan wakil presiden ya sudah ada, sudah diangkat, sudah ini ditetapkan. Nah, yang lain bagaimana? Lembaga-lembaganya kan belum ada yang namanya DPR, belum ada yang namanya MPR, apalagi MA, MK gitu ya. Nah, itu kemudian ada yang namanya Komite Indonesia Pusat itu, KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, itu yang tugasnya untuk membantu presiden. Nah, kemudian ya sampai segitu saja ya. Kemudian lanjutannya itu panjang sampai kalau diceritakan ya, kalian sudah belajar sejarah tentunya sampai sekarang itu sangat panjang sekali ya. Itu tadi sebelum merdeka. Intinya Umi mau mengingatkan kembali bagaimana bisa adanya Pancasila itu, bisa terbentuk, bisa ada ideologi Pancasila itu bagaimana. Nah, itu tadi sejarah singkat ya dari Pancasila. Dari perumusan sampai pengesahan gitu ya. Kalau ditanya disahkannya 18 Agustus. Ya, lahirnya 1 Juni ya, karena berkaitan dengan momentum tadi, Soekarno tadi. Ya, itu sejarahnya. Kemudian Umi mau memberikan ini, saya share dulu materi tujuan apa pembelajaran pada materi ini yang akan kita capai ya, yang akan kalian capai nantinya. Nah, ini bab pertama itu judulnya nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, kalian tentunya sudah hafal ini ya, lambang-lambang ini. Ya. Jadi dari bahasa Sanskerta seperti itu ya, burung Garuda itu jumlah sayap ini ya, dulu pasti di SD ya udah dikenalkan ya, bahkan TK juga sudah dikenalkan. Anak saya kemarin sudah masuk TK itu sudah dikenalkan yang namanya ini lambang negara dan bendera dan sebagainya itu. Nah, ini tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, kalian nantinya bisa menganalisis nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, di setiap silanya. Kemudian sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Bagaimana negara ini pembagian kekuasaannya itu bagaimana nanti kita pelajari. Kemudian kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga non-kementerian. Jadi ada kementerian ya, kita kenal sekarang ada beberapa kementerian dan ada yang non-kementerian. Nah, mungkin di antara kalian ada yang belum tahu, oh ternyata ada menteri ini ya, kementerian ini ya, oh ternyata ada lembaga ini ya, gitu. Oh yang termasuk lembaga non-kementerian itu ini, gitu. Oke. Ini yang pertama kita pelajari, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini setelah, oh ini saya salah ketik ya. Ketuhanan yang pertama, ketuhanan. Setelah disahkan tadi, itu sila pertama sudah berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya tadi alasannya kenapa berubah sudah dijelaskan ya sama Mbak Zai. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini jangan sampai ada yang tidak hafal ya. Semuanya tentunya hafal 5 sila dalam Pancasila. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian fungsi Pancasila itu apa sih gitu. Ini Umi mau menegaskan kembali. Mungkin kalian pernah dengar ya. Ini Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan Pancasila sebagai ideologi. Ada lagi istilah lain yang kalian pernah dengar selain 3 ini? Dasar, pandangan, ideologi. Ada lagi?
Apa Mas kurang jelas? Pancasila sebagai pedoman hidup. Oh, pedoman hidup. Oke ya. Ada pedoman, ada perjanjian luhur bangsa, ya kan? Nah, itu istilah-istilah. Ada lagi Mas? Istilah-istilah atau fungsi Pancasila sebagai apa gitu ya. Nah, yang kita perlu kalian ini tekankan ya, kalian ketahui ini 3 ini, yang lain boleh ya. Sebagai filsafat ya, filsafat hidup. Nah, itu bisa ada istilah seperti itu filsafat hidup. Falsafah ya, falsafah. Kemudian tadi perjanjian luhur. Perjanjian luhur itu karena di istilahnya itu disepakati menjadi dasar negara, dan yang lain itu ya ketika tanggal 18 itu menjadi suatu perjanjian ya, kesepakatan dasar gitu. Nah, saya mau intinya kalian tahu ketiga ini dan bagaimana bedanya. Yang pertama, dasar negara. Itu Pancasila itu dijadikan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Yang perlu dicermati di sini adalah ini, sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Istilah Indonesia ini kan negara hukum. Nah, Pancasila itu berada di atas, paling atas itulah urutannya ya. Jadi sumber dari segala hukum. Kalau air itu sumbernya dari gunung ya, Pancasila di atas gunung ya. Kemudian baru mengalir ya, karena sumber itu mengalir, air sumbernya mengalir. Nah, mengalirnya kemana? Ke bawah. Yaitu ada yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum yang dasar atau konstitusinya. Bawahnya baru ada TAP MPR, baru ada undang-undang atau perpu, baru ada PP, peraturan pemerintah, baru ada perpres, baru ada perda provinsi dan perda kabupaten atau kota. Nah, itu urutan hukum atau perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, fungsi Pancasila itu sebagai dasar, nah tadi sumbernya dari segala hukum tadi yang ada di Indonesia tadi. Ya. Sehingga Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara, atau secara istilah lainnya bisa diartikan gini, Pancasila sebagai dasar negara itu sebagai dasar untuk mengatur negara, mengatur pengelolaan penyelenggaraan negara. Jadi ini kan di Indonesia ada pemerintah, dalam artian pemerintah ya ada presiden, wakil presiden dan menteri-menterinya. Kemudian baru ada lembaga yang lain. Nah, untuk bisa mengatur semuanya itu menggunakan Pancasila sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara Indonesia intinya gitu. Paham ya? Kemudian bedanya dengan pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa ini saya awali dari ini. Sebenarnya Pancasila itu nilainya itu digali dari nilai-nilai yang memang tumbuh dalam masyarakat Indonesia. Jadi ada nilai gotong royong, toleransi, itu sudah muncul. Mungkin sejak Indonesia sebelum merdeka itu sudah ada, ya. Ada budaya membantu tetangga gitu ya, membantu membuat rumah dan sebagainya. Bahkan mungkin sejak Indonesia waktu itu kerajaan-kerajaannya, berbentuk kerajaan-kerajaan, itu ada nilai-nilai yang baik, yang luhur, yang tumbuh dalam masyarakat. Ya, entah itu budaya di Jawa, entah itu di Papua, entah di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan sebagainya. Nah, ini dengan adanya nilai-nilai yang tumbuh itu maka diangkatlah ke dalam nilai Pancasila. Nah, sekarang dijadikan pandangan hidup. Nah, di dalam aktivitas kehidupan itu kita memakai
Pancasila itu sebagai suatu pandangan lah, karena di Indonesia itu kan macam-macam ya, suku, budaya, agama, ras gitu. Nah, aktivitas kehidupannya itu kalau nggak diberikan pandangan, aturan gitu, atau batasan-batasan lah ya, pedoman seperti tadi kata Mas siapa tadi itu, ini kan supaya berjalan dengan baik gitu. Karena contoh saja mungkin suku Jawa dengan Sunda atau mana itu kan ada suatu perbedaan. Jadi maka untuk kehidupan yang lebih damai, tentram, maka kita harus menerapkan toleransi terhadap segala perbedaan yang ada gitu. Maka ini dijadikan pandangan itu dalam aktivitas kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tidak artinya ini di dalam masyarakatnya. Kalau di dasar negara itu tadi di dalam mengatur negara gitu, dalam penyelenggaraan kenegaraan, negara pemerintahan. Nah, kalau pandangan hidup itu untuk aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, itu majemuk. Kemudian yang ketiga itu Pancasila sebagai ideologi. Nah, kalau ideologi itu keseluruhannya, dia di dalam negara, dia di dalam kehidupan masyarakatnya gitu. Nah, ini bermakna sebagai cita-cita atau visi. Jadi negara itu kan punya cita-cita, visi misi, yang kemudian visi misinya itu akan berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia. Contoh aja, cita-cita yang tercantum dalam pembukaan itu apa, Mas atau Mbak? Biar nggak ngantuk. Contoh tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD. Ada yang tahu? Melindungi segenap bangsa Indonesia. Ya, melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, melindunginya dengan apa ya kan? Melindungi hak-haknya, bisa jadi ya kan, hak asasi manusianya. Ya. Jadi melindunginya dengan cara apa aja? Mungkin kalau hak asasi berarti Indonesia itu mengakui adanya HAM, maka pemerintah membuat suatu landasan hukum tentang hak asasi manusia, supaya manusia di Indonesia itu tidak sembarangan bisa melanggar hak asasi orang lain. Nah, itu. Terus apa lagi, Mbak? Tahu, Mas? Memajukan kesejahteraan umum. Ya, memajukan kesejahteraan umum. Itu kan suatu cita-cita, ya, tujuan negara yang imbasnya adalah ke dalam masyarakat Indonesia seluruhnya gitu ya. Memajukan kesejahteraan umum. Nah, Indonesia sekarang lagi diuji dengan pandemi. Nah, ini kalau masyarakatnya, ekonominya kemudian lemah, nah kesejahteraannya bagaimana gitu. Nah, itu kaitan dengan kesejahteraan, maka pemerintah membuat program ya di dalam kementerian masing-masing kementerian untuk pendidikan ini ya kan. Karena pandemi, pendidikan ada yang disubsidi dana apa gitu ya. Kemudian yang di perekonomian ya, sosial, Kementerian Sosial memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat yang harusnya membutuhkan gitu ya. Tapi seperti kita lihat ya, nilai prakteknya tidak semuanya demikian yang diharapkan ya. Ada yang dikorupsi misalkan, ada yang ya kan, kita lihat sendiri itu. Tapi oke, itu nanti kita bahas yang lainnya, masalah kasus-kasus seperti itu. Jadi intinya kalau dasar tadi di dalam negara, kalau pandangan itu di dalam aktivitas kehidupan masyarakat, kemudian kalau ideologi ya untuk keseluruhan gitu, untuk negara dan juga kepada masyarakat semuanya untuk mencapai keadilan gitu ya kan, keadilan semua
rakyat Indonesia. Ya, tapi yaitu apa namanya, kita bahas 3 saja ya. Kalian perlu ketahui 3 aja. Yang lain-lain ya boleh baca sendiri. Filsafat itu gimana, terus tadi yang lain pedoman itu bagaimana. Saya rasa pedoman dasarnya agak sama ya. Itu yang konsep yang perlu kalian pahami. Nah, nilai-nilainya kita kupas ya sebentar ini. Dari nilai Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berarti di sana itu terkandung nilai dasar. Nilai dasar itu sama dengan nilai ideal. Jadi nilai dasar ini adalah suatu apa namanya, ideal yang harus jadi suatu nilai yang ideal, yang baik gitu, yang harus dilaksanakan gitu. Yang harapannya harusnya dilaksanakan, tapi nanti di dalam prakteknya bagaimana, praksisnya bagaimana. Nah, contohnya nih keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini di Indonesia sudah mengakui beberapa agama ya, yang intinya bukan negara yang yang tidak punya agama, itu istilahnya Mas, Mbak? Ateis ya. Bukan negara yang ateis, intinya negara yang berketuhanan. Kemudian taat menjalankan agama yang dianutnya. Jadi menjalankan ajaran agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang Islam ya berarti sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian mengakui memberi kebebasan beragama dan beribadah sesuai ajaran agama kepada orang lain. Nah, ya intinya toleransi ya antar umat beragama. Karena Indonesia itu ada berapa agama di sini, Mas? Mbak? 6 bukan? 6. Yang diakui. Ya, 6. Apa aja berarti ya? Islam, Kristen, ya, Buddha, Hindu, Konghucu, Protestan termasuk nggak? Ya, betul. Ya, Katolik ya. Oh ya, Katolik. Ya, Katolik. Nah, itu karena keberagaman agama itu yang kemudian sering membuat suatu konflik mungkin ya. Bahkan mulai sesama agama aja ya, Muslim, kemudian isinya adanya konflik lah di sana mungkin. Mungkin contohnya ada yang menistakan agama dan sebagainya itu. Nah, harapannya itu bisa memberikan toleransi, tidak kemudian mengolok-olok ya, mengejek agama lain, bahkan menistakan agama lain gitu ya. Kemudian tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Nah, ini ya terserah keyakinannya mau Islam ya, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, tadi Konghucu ya. Kemudian saling menghargai dari adanya beragamnya agama tadi. Gitu ya. Oke, itu harapan dari nilai dasar sila pertama. Kemudian sila kedua itu mengandung arti bahwa kita sebagai warga negara Indonesia itu bisa berperilaku sesuai nilai moral dan hati nurani. Jadi di sini itu berkaitan dengan hak asasi manusia, pengakuan dan penghormatan HAM. Jadi kita itu saling mencintai atas dasar kemanusiaan kita. Jadi kita itu bisa menghormati hak asasi orang lain gitu ya. Kewajiban kita itu salah satunya kan menghormati hak asasi orang lain gitu. Jadi memanusiakan manusia ya kan. Kita kan manusia itu ciptaan Tuhan, ciptaan Allah yang dari lahir itu sudah diberikan melekat hak asasi manusia, misalkan hak paling mendasar hidup ya. Kemudian ada kasus ya banyak di Indonesia terjadi pembunuhan misalkan, itu kan melanggar hak hidup gitu. Nah itu sesuai sila kedua ini, maka kita itu harus mencintai atas dasar kemanusiaan, atau kita itu menghargai, menghormati hak asasi manusia orang lain gitu.
Intinya jangan semena-mena terhadap orang lain. Mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban ya. Yang beradab lah, karena kita kan manusia, punya akal ya. Punya pikiran yang bisa mengendalikan ya hawa nafsu kita sebagai manusia. Ya, mungkin ada konflik sedikit sampai membunuh ya, itu kan kita harus mengolah ya emosi kita, ya nafsu kita. Kemudian memunculkan sikap tenggang rasa dalam hubungan sosial. Maka kalau sudah bisa menciptakan ini, ya, maka sikap tenggang rasa itu muncul dalam hubungan manusia. Kemudian yang ketiga, ini berarti kalau persatuan Indonesia melihat keberagaman ini pasti nanti muncul sikap bagaimana yang harus kita laksanakan. Ya. Misalkan perbedaan dalam masyarakat kan banyak. Nah, kita membantu saling tolong menolong ya, entah itu beda ras, beda agama, beda suku, budaya gitu ya. Lihat aja ini di IC ini kan ada yang mungkin dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, Jawa Timur ya kan. Dari Jawa Timur siapa ini? Paling jauh siapa? Paling jauh ada yang di Sorong tuh. Oh, ada di Sorong, Papua berarti. Iya. Nah, namanya siapa Mbak? Bukan saya nih, teman saya. Oh, teman. Oke, jadi dari Sorong, itu dari Papua ya. Mungkin budayanya berbeda. Nanti ketika ini kan bertemunya masih online ya, masih lewat jaringan ya. Jadi nanti kalau sudah ketemu ya kita tahu secara detail bagaimana karakter. Oh ini orang Jawa seperti ini, orang dari Sorong ya, teman dari Sorong, dari Jawa Barat ya. Oh bahasanya seperti ini ya. Kemudian bahasa karakternya seperti ini ya, budayanya seperti ini. Nah itu jadi kemudian ini di sila ketiga ini mengandung arti mewujudkan persatuan lah dari adanya keberagaman. Kemudian mengutamakan kepentingan bangsa atas kepentingan pribadi. Jadi itu ya, kepentingan bangsa itu yang diutamakan. Kemudian cinta dan bangga pada bangsa dan kebudayaan Indonesia. Cinta tanah air. Kemudian rela berkorban, patriotisme dan nasionalisme, karena sudah merasa memiliki Indonesia dengan segala perbedaannya. Kemudian yang di sila keempat, ini karena permusyawaratan dan perwakilan. Nah, ini berkaitan dengan ini ya, demokrasi, politik, ekonomi, sosial. Nah, kemudian adanya musyawarah untuk mufakat ya, musyawarah ini kan yang dipakai di Indonesia. Ada menghormati keputusan bersama dan melaksanakan keputusan bersama. Jadi menghormati mungkin pendapat dari orang lain yang berbeda, kemudian sudah diputuskan hasilnya, kemufakatannya, jadi harus bisa menghormati dan melaksanakan dari hasil kesepakatan itu. Kemudian yang kelima, ini mengandung arti keadilan ya. Diharapkan bisa adil terhadap sesama, kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Karena nanti di pasal 26 sampai 34 itu kalau kalian buka itu ada ini pasal yang mengenai hak kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi nanti kalau sudah bicara itu di materi kelas masih jauh di kelas 12 tapi boleh dibaca dari sekarang. Jadi adanya keseimbangan gitu, supaya ada rasa keadilan tadi. Kemudian kerjasama untuk mendapatkan keadilan. Kemudian dermawan, hemat, sederhana dan kerja keras. Jadi ini kemudian menghargai hasil karya orang lain. Ini makna dari nilai dasar sila kelima. Adil ya,
kata kuncinya adil. Bisa bermanfaat kepada orang lain gitu ya, untuk bisa mewujudkan keadilan, adil terhadap sesama. Misalkan di tengah pandemi ini ada yang terkena ini terdampak COVID ya, kita bantu, kita dengan sikap dermawan ya dari hasil kerja keras kita ya. Nah, itu bisa kita bantu teman-teman, tetangga dan lain-lain yang membutuhkan. Jadi untuk itu mewujudkan keadilan ya. Tentunya di dalam pemerintah juga punya peran ini yang penting ya dalam mewujudkan keadilan. Tapi kita sebagai warga negara juga bisa turut serta ya. Tidak harus pemerintah terus ya. Jadi semuanya bergotong royong, bekerja sama untuk mewujudkan ini ya. Ini dari semua bidang nanti ya. Bisa nanti keadilan dalam hukum, tidak hanya hukum, ekonomi juga bisa, politik juga bisa mendapatkan haknya di dalam memilih maupun dipilih. Ya kalau dihubung-hubungkan kelima nilai ini akan berhubungan, akan berkaitan. Ya, oke, terima kasih. Ini materinya sementara mengenai nilai Pancasila dulu. Nanti kita bahas yang kedua, ini ya, kembali ke tujuan pembelajaran. Tadi yang saya sampaikan itu yang poin pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nanti masih dua ini ya, masih ya agak banyak nanti yang perlu kalian pelajari ini. Nanti akan kita lanjutkan minggu depan. Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti saya share PPT-nya ini, ya. Mungkin kalau sekarang belum ada pertanyaan, nanti baca-baca PPT lagi, baru ada pertanyaan. Nanti bisa kirimkan pertanyaan ke WA, boleh. Kan sudah masuk di grup WA ya. Atau ada yang mau tanya sekarang? Boleh, masih berapa menit ini? Saya Umi. Oh ya, boleh. Silakan Mbak. Tadi, mohon maaf, ada azan di Mas daerah ya? saya itu azan zuhur ini. ya, Saya mau tanya tentang itu Umi. Tadi kan yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa ya Umi. Ya, nah, betul. nanti kalau misalnya dalam perkembangannya itu ternyata itu ada perkembangan masyarakat Indonesia misalnya jangan sampai ya misalnya menjadi mungkin beragama atau seperti apa. Bisakah sesuai Pancasila itu sebagai ideologi terbukanya itu menyesuaikan itu? Terima kasih. Gimana? Ulangi lagi Mas. Yang sila pertama. Sila pertamanya itu kan itu tahu Umi apa namanya? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Indonesia mengakui ada 6 agama. Nah, terus kalau hak dan kewajiban masyarakat yang tidak beragama, misalnya tidak beragama atau beragama tetapi tidak disebutkan dalam hal nama agama itu bagaimana Umi? Apa namanya? Adakah perbedaan hak dan kewajiban antara dengan masyarakat yang beragama 6 itu? Terima kasih. Oke, ya saya langsung jawab ya. Yang sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar itu dijabarkan kaitannya dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu. Kalian bisa buka pasal 29 ayat 1 dan 2 dan pasal 28E. Itu boleh dicatat. Nah, di sana kan diberikan Indonesia mengakui adanya negara mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Itu bisa dicek pasal 29 ayat 1. Nah, kemudian ayat 2-nya itu ada yang ayat mengatakan bahwa Indonesia itu mengakui berketuhanan dan dan kepercayaannya masing-masing. Jadi di Indonesia itu ada loh yang tidak menganut agama tapi menganut kepercayaan. Kepercayaan tahu ya Mas?
Apa? Nggak tahu. Ya percaya gitu. Apa Mas? Gitu sih, percaya bahwa masih ada hal-hal leluhur gitu ya Mbak. Pasti kayak di Jepang tuh Shinto. Shinto. Semua Pak. Jam kejawen Umi. Ya, ya ada yang dinamis. ya animisme, dinamisme ya. Di Jawa mungkin kejawen ya. Mungkin di masyarakat suku-suku tertentu ya. Bisa kalian cari nanti ya wawasannya, dibuka lagi referensi literasi ya. Itu ada yang di kawasan ya mungkin di daerah luar Jawa juga masih ada yang menganut namanya itu kepercayaan ya. Oke, masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia atau WNI sesuai pasal 26 ayat 1 itu kan jadi ya yang sudah cukup umur memang dibuktikan dengan adanya KTP ya kan. KTP itu memuat agama ya kan. Nah, tadi kaitannya Mas Adi tadi bilang hak kewajibannya bagaimana gitu ya kan. Nah, kalau sudah cukup umur itu pasti akan terikat hak kewajiban warga negara gitu. Jadi kita itu seperti saya ya kan. Contohnya sederhananya saja ya, sudah punya KTP berarti punya hak untuk memilih ya kan. Hak untuk memilih, hak untuk dipilih ya. Karena dalam kaitannya pemilihan umum yang dipilih melalui pemilu itu kan pasti ada syarat-syaratnya. WNI warga negara Indonesia ya, dibuktikan dengan itu ada bukti secara hukum gitu. Jadi kalau tadi nanti Indonesia itu ada apa yang kepercayaan apa gitu ya, atau ada yang tidak beragama, nah itu bagaimana hak kewajibannya tadi. Jadi kalau ya ada juga mungkin yang di KTP Islam ya, itu kan banyak terjadi ya kan, di KTP Islam, tapi realitanya kan kita belum tahu gitu. Tapi itu bukan ini ya, bukan berarti kita suudzon, tapi kemungkinan ada seperti itu, kasus seperti itu. Karena itu tadi Indonesia itu kan sejarah masa lalunya itu kan ini dari apa namanya, dari sebelum merdeka itu kan banyak sekali yang mempengaruhi dari kepercayaan ya. Misalkan tadi kejawen itu pasti ada pengaruh dari kerajaan ya, mungkin ketika itu ya kan, kepercayaan ketika itu sebelum ada agama-agama yang masuk ke Indonesia, belum Kristen masuk, belum Katolik dan Islam masuk gitu, dipengaruhi oleh itu Mas Abi. Gimana Mas Abi? Oh ya, terima kasih Umi penjelasannya. Iya, itu ya, katanya sudah azan, di sini juga sudah azan sepertinya. Jadi nanti boleh bertanya di grup kelas, grup PPKN WA gitu ya. Oke, itu ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup Mi mungkin. Gimana Mas Noval? Mungkin cukup teman kali ini. Oh mungkin cukup. Oke, tapi paham ya tadi Mas Noval dan yang lain? Masya Allah. Ya Allah paham ya. Yang tadi Umi jelaskan dari apa namanya, nilai Pancasila, fungsi Pancasila dan sampai dengan nilai-nilainya. Itu saja yang kita pelajari. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Umi. Terima kasih Umi. Terima kasih. Terima kasih semuanya.